Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa mawala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Ali Imran ayat 92. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Kaum bapak, kaum ibu yang dirahmati dan dicintai Allah, malam kini ambo diagia manah untuk membahas tentang persoalan zakat, wakaf, sedekah, dan wasiat. Persoalan itu sebenarnya persoalan yang sangat baik dan complicated. Sumul, gadah. Namun dalam waktu yang pendek kok kita cukup untuk mengupas seketek-seketek. Mudah-mudahan dari kulit-kulitnya itu kita bisa memahami untuk yang lebih dalam. Bapak Ibu sekalian, ada kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman. Ada anjuran yang dikuatkan. Ada perintah untuk beramal. Bapak Ibu sekalian, ayat yang terkandung dalam Al-Quran banyak berbicara tentang zakat. Kalau khusus tentang zakat, nanti saya lihat dalam surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Untuk zakat, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian ayat 60-nya untuk orang yang mengambil. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ila akhir. Bapak Ibu sekalian, zakat. Zakat secara gamblang kita maknai mudah pengertiannya adalah haratu orang yang ada dalam haratu awak. Itu yang paling mudah. Jadi haratu orang, haratu fakir miskin, asnaf 8 yang ada dalam haratu awak wajib hukumnya kita keluarkan. Kalau tidak, Allah yang ambil balik. Bapak Ibu sekalian, zakat itu ada macamnya. Ada zakat nafsi dan ada zakat mal. Zakat nafsi nanti habis biswa sebelum khatib naik mimbar, itu setiap awak wajib mengeluarkan zakat nafsi. Zakat diri. Zakat fitrah bahasa awaknya. Bahasa umum yang kenal. Apakah ini mampu atau tidak mampu, kaya atau miskin, gadang atau ketek, lai bangoknya sebelum khatib naik mimbar, di waktu khutbah hari raya, wajib mengeluarkan zakat nafsi, zakat diri. Tak pandang dulu, apakahnya kaya atau miskin. Yang miskin perlu juga, iyo. Jangan mantang-mantang awak yang menerima zakat atau miskin, awak tidak lama mengeluarkan zakat. Berikan zakat itu kepada orang yang berhak pula menerimanya. Jangan sampai salah kita memaknai.
Mantang-mantang kita yang menerima zakat fitrah, awak nak lamuah mengeluarkan zakat fitrah. Wajib setiap diri. Kayo miskin laki-laki perempuan tua muda yang pentingnya hidup waktu itu wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama. Yang kedua zakat mal. Zakat mal ke banyak lo jenisnya. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir yang nampak. Yang batin yang tak nampak. Apa yang zahir? Zakat perdagangan. Zakat pertanian. Zakat hewan. Kalau kini kok ada zakat profesi namanya. Walaupun zakat profesi itu pada masa sahabat Allah ada. Tapi baru muncul di Indonesia akhir itu. Bapak Ibu sekalian, kadar zakat itu sesuaikan dengan jenisnya. Zakat pertanian bermacam-macam, ada yang 10%, 7,5%, 5%. Zakat usaha, pedagang 2,5% per tahun. Zakat profesi, apapun profesi awak, pegawai, penjahit, apa lagi, lawyer, dokter, yang pendapatannya gadang, wajib mengeluarkan zakat. Dan itu dihitung setiap tahun. Itu yang zahir, yang nampak. Keluarkan zakat itu. Kalau tidak, janji Allah pasti. Allah yang magih dan Allah yang akan menarik balik. Yang batin, yang batin, ameh yang kita simpan. Terserah Bapak Ibu sekalian di mana menyimpan ameh itu. Karena ameh itu sangat berharga. Prinsip zakat itu karena zakat itu wajib dikeluarkan karena ameh itu berkembang. Dan harga ameh setiap hari, setiap tahun bertambah tarui, tidak pernah turun. Makanya ameh itu wajib dizakatkan. Jangan sekali saja. Walaupun berbagai mazhab menyatakan cukup sekali punya perhiasan, tapi ingat, yang namanya ameh harganya berkembang tarui, numu. Makna zakat salah satunya adalah numu, tumbuh atau berkembang. Dan harga ameh tetap tumbuh tarui setiap tahun. Ketika kadarnya lah sampai, kalau kini itu untuk zakat ameh 85 gram, untuk amehnya 30 ampe ameh lebih kurang, termasuk untuk kadar zakat profesi awak, ukulah dengan zakat ameh. Tak boleh main-main. Itu Bapak Ibu sekalian, dan kita insya Allah melakukan itu. Dan ingat, kewajiban itu tidak dapat tidak sama juga kewajiban sholat. Dan sholat memang kewajibannya yang tertinggi, tapi kalau zakat kita lalaikan, maka hilanglah rukun Islam dalam ajaran itu. Kalau kita pada posisi itu, wajib sebagai muzaki, tapi tidak mau membayar zakat. Kewajiban ini hilang dari rukun awak Islam. Pribadinya, bukan rukun Islamnya hilang, tapi pribadi. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, yang dianjurkan, wakaf. Wakaf itu maknanya wukuf, berhenti. Yang akan diambil di wakaf itu adalah nilai manfaat dari apa yang kita dermakan, yang kita sedekahkan, yang kita berikan. Dan macam-macam wakaf itu banyak pula. Ada wakaf barang yang bergerak, ada barang yang tidak bergerak. Ada wakaf benda mati, ada wakaf yang bisa di benda hidup. Untuk wakaf, yang akan diambil adalah nilai manfaat dari harta wakaf. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu berwakaf untuk masjid kok, pasti ada nilai manfaatnya. Katakanlah, berwakaf salai lapik atau 2 lei lapik untuk sembahyang. Apa yang didapat dari lapik itu? Setiap umat, setiap pribadi, setiap umat Islam yang beribadah sujud rukuknya di atas lapik itu, pahalanya mengalir pada orang yang berwakaf itu. Para orang yang sujud di atas lapik, awak yang mewakafkan itu. Sejak nyuadu sampai lapik itu tidak ada.
Walaupun lapik itu nak ada, lah berganti lapik lain, nempah halun tak mengalir. Karena di lapik pertama itulah nyo bisa baraja untuk sholat, baraja untuk mengaji, baraja untuk itikaf, yakinnya terhadap agama Allah. Jangan berhenti dan wakaf ikut anjuran agama. Kegiatan sunnah, amal ibadah sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Kalau bahasa apanya sunat muakkad. Nah, wakaf ada dalam bentuk benda mati, ada dalam bentuk benda yang bergerak. Ada lagi ini yang namanya yang dikembangkan dengan wakaf tunai. Jopiti langsung. Silakan. Tidak ada larangan untuk itu. Semakin banyak kita berwakaf, semakin banyak kita menyemai kebaikan. Dan itulah yang akan kita panen nanti ketika tidak ada orang yang akan membantu awak lain. Yang bisa membantu adalah wakaf yang kita semai waktu itu. Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Dan wakaf itu lah banyak. Bertebaran di dunia hari ini, termasuk kalau berbicara tentang perkembangan wakaf, ada sukuk namanya, itu Zam-Zam Tower yang ada di Makkah, gedung paling tinggi itu adalah wujud wakaf. Dibangun atas nama wakaf. Di siapa yang lalu, yang nginap di Zam-Zam Tower itu adalah produk dari wakaf. Ada wakaf Usmani namanya, Kabun Korma, dan banyak lagi. Panjang pembahasannya. Bapak Ibu sekalian, intinya adalah wakaf harato kita yang kita berikan. Atau harato warisan yang kita dapat, kita berikan untuk kebaikan, masjid, sekolah, rumah sakit, sosial yang sifatnya keagamaan, itu kita wakafkan, insya Allah pahalanya mengalir, tidak henti-hentinya, walaupun kita alamat. 3. Sedekah. Banyak. Tadi, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk alay, untuk kebaikan-perbaikan sarana-prasarana. Silakan. Ikut ibadah sunnah yang membimbing kita untuk bisa beramal sakete demi sakete. Mulai dari hal yang ringan-ringan. Kalau yang kecil ringan kita lakukan, insya Allah yang gadang akan bisa kita lakukan. Tapi yang ketek-ketek nak kita mulai, akan memberikan wakaf, akan memberikan zakat. Bapak Ibu sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, wasiat. Wasiat itu bagi keluarga yang lah meninggal. Tapi wasiat ingat, jangan ke yang menerima waris. Palego pakai bego. Jadi wasiat itu boleh diberikan kepada orang lain, bukan pada ahli waris. Berapa banyak wasiat? Paling banyak sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh Ismail. Tapi tidak boleh pada anak. Tidak boleh pada suami atau istri. Tidak boleh pada cucu. Yang luar dari itu, kalau diberikan pada ahli waris, paling pakai yang lain itu. Hati-hati. Bapak Ibu sekalian, harta salah satu benda atau harta yang dicintai oleh umat manusia. Makanya kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Alun dikatakan kita berbuat baik lah, sabalun kita menginfakkan, mensedekahkan, memberikan, menyerahkan sesuatu yang kita cintai. Harta salah satu yang dicintai oleh manusia. Terkadang harta membuat manusia kalap mata. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadikan harta itu sebagai sarana, walaupun kita mencintainya, jadikanlah dia sebagai sarana ibadah. Kata Allah, alun dinamakan kebaikan, alun dikatakan kita orang baik lah, sebelum kita menyerahkan sesuatu yang kita cintai. Dan apa-apa, wa ma tunfiqu min syai',
Dan apapun yang kita nafkahkan itu, yang kita berikan itu, yang kita infakkan itu, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Balik kawat. Kunci dari segala amal kebaikan terkait dengan hal itu yang kita lakukan, apakah itu zakat, apakah itu wakaf, apakah itu sedekah atau itu wasiat, kuncinya adalah ikhlas. Minta keredaan Allah. Itu kuncinya. Kalaulah dapet itu dia, insya Allah sagalonyo milik awak yang diberikan oleh Allah. Karena alam ini diwariskan oleh Allah untuk manusia. Lapang kita menjalankan agama Allah, insya Allah Allah pun akan melapangkan rasa kiawak dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kulik-kuliknya saja mudah-mudahan itu bisa dikembangkan dan dapat manfaatnya bagi kita. Dan ingat, haratu bisa menyelamatkan, tapi ingat, haratu bisa membuat musuh. Jadikanlah haratu sebagai sarana untuk menyelamatkan dunia kita, dunia hidup kita, dunia dan akhirat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.